Shalom, apa kabar semuanya? Para pemirsa video Erna Bayu di sesi pengajaran ini. Saudaraku yang terkasih, saya ingin menyapa teman-teman tenaga kesehatan dari seluruh wilayah Nusantara, baik itu mahasiswa S1 keperawatan, mahasiswa S1 kebidanan, juga para tenaga kesehatan yang sedang mengabdi dan bekerja di pelosok-pelosok tanah air. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari komunitas kain dan kebaya Indonesia, dan teman-teman lain yang mungkin mengambil manfaat banyak dari materi-materi yang saya sediakan di dalam konten-konten saya. Baik saudaraku yang terkasih, sebelum saya paparkan materi ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk like, komen, subscribe, and share. Jangan lupa, berikan materi ini kepada teman-teman Anda, siapa tahu materi ini bermanfaat buat mereka. Baik teman-teman yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang trichomoniasis. Sebetulnya bagian kecil dari materi ini sudah saya pernah berikan di materi saya, infeksi menular seksual di YouTube saya yang lalu. Tapi kita akan lebih perdalam dan lebih detailkan satu persatu. Supaya apa? Supaya Anda yang ada di lapangan, yang mengabdi kepada masyarakat, lebih paham dan lebih detail pengenalannya tentang penyakit trichomoniasis ini. Baiklah, kita akan lanjut membahas materi ini, yaitu materi tentang trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis sebetulnya dapat dicegah dengan perilaku seksual yang aman, yaitu tidak bergonta-ganti pasangan dan selalu menggunakan kondom. Trichomoniasis menular melalui hubungan seksual, saudara. Nah, selain hubungan seksual, mungkin bertukar pakai alat-alat seksual juga bisa menyebabkan penularan penyakit ini. Saudaraku yang terkasih, penyakit trichomoniasis seringkali tidak menimbulkan gejala apapun. Walaupun tanpa gejala, seseorang yang menderita trichomoniasis tetap dapat menularkannya kepada orang lain. Yang jadi pertanyaan adalah, apa penyebab dari trichomoniasis? Saudaraku yang terkasih, trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis seperti saya sebutkan tadi, yang menyebar melalui hubungan seksual. Parasit ini juga bisa menular melalui berbagi pakai alat bantu seks yang tidak dibersihkan terlebih dahulu. Risiko trichomoniasis akan meningkat pada seseorang jika yang pertama adalah sering bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang ketiga, pernah menderita penyakit trichomoniasis. Yang keempat, pernah menderita penyakit menular seksual. Yang kelima, penyakit ini tidak bisa menular melalui seks oral, seks anal, ciuman, dudukan kloset, atau berbagi pakai alat makan. Bagaimana gejala dari trichomoniasis? Kebanyakan penderita trichomoniasis tidak merasakan gejala apapun. Meski begitu, penderita tetap bisa menularkan trichomoniasis ke orang lain. Bila terdapat gejala, biasanya keluhan akan muncul 5-28 hari setelah terinfeksi. Pada wanita, trichomoniasis dapat ditandai dengan gejala berikut: keputihan yang banyak dan berbau amis, kental atau encer serta berbusa, gatal yang disertai rasa terbakar dan kemerahan di area vagina, nyeri saat berhubungan seksual atau saat buang air kecil. Sedangkan gejala pada pria, gejala trichomoniasis yang muncul dapat berupa sakit, bengkak dan kemerahan di area ujung penis, keluar cairan putih dari penis, nyeri saat buang air atau setelah ejakulasi, lebih sering buang air kecil dari biasanya. Kapan Anda harus minta pertolongan apabila Anda merasakan gejala-gejala ini? Perlu diketahui ibu, bapak, dan teman-teman tenaga kesehatan di seluruh Indonesia bahwa gejala trichomoniasis bisa hilang dan timbul. Apabila tidak segera ditangani, infeksi bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Segera periksakan diri ke dokter apabila mengalami keputihan yang berbau tidak sedap, khususnya pada wanita, keluar cairan putih dari penis pada pria, serta muncul nyeri saat buang air kecil dan berhubungan intim.
Anda juga perlu periksa ke dokter jika pasangan Anda mengalami gejala trichomoniasis, meskipun Anda merasa tidak mengalami gejala apapun. Untuk tenaga kesehatan, bagaimana cara Anda mendiagnosis trichomoniasis? Lakukan pemeriksaan fisik pada organ kelamin pasien, serta mengambil sampel cairan vagina, khususnya pada wanita yang punya vagina hanya wanita, atau urin pada pria, untuk diteliti di laboratorium. Pemeriksaan sampel vagina atau urin membutuhkan waktu beberapa hari. Sambil menunggu hasil, pasien tetap akan ditangani untuk mengurangi risiko penularan infeksi. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien menderita trichomoniasis, dokter akan menyarankan pasangan seksual pasien untuk diperiksa dan diobati juga. Dan untuk mengobati trichomoniasis, dokter akan meresepkan metronidazole. Obat ini dapat diminum sebagai dosis tunggal dan besar atau dikonsumsi 2 kali sehari selama 5-7 hari dengan dosis yang lebih kecil. Ingat, antibiotik harus dihabiskan secara tuntas. Tidak boleh setelah merasa gejalanya hilang, kemudian antibiotik dihentikan karena bisa terjadi resistensi. Berikutnya adalah selama masa pengobatan, pasien dilarang berhubungan seksual sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Pasien juga harus menghindari konsumsi minuman beralkohol 24 jam setelah mengkonsumsi metronidazole karena bisa menyebabkan mual dan muntah. Saudaraku yang terkasih, trichomoniasis bisa sembuh dalam 7 hari. Meski demikian, penderita perlu periksa kembali ke dokter dalam 3 minggu hingga 3 bulan setelah pengobatan, di mana kontrol ini untuk memastikan dirinya tidak terinfeksi kembali oleh trichomoniasis. Sekarang kita akan membahas tentang komplikasi trichomoniasis. Bila tidak ditangani, trichomoniasis bisa menimbulkan komplikasi serius, terutama pada ibu hamil. Komplikasi yang dapat terjadi adalah bayi bisa terlahir prematur atau terlahir dengan berat badan rendah, dan penularan trichomoniasis ke bayi saat terjadinya proses persalinan. Di samping itu, trichomoniasis yang terjadi pada wanita dapat membuat penderitanya lebih rentan terkena infeksi HIV. Setelah kita tahu pengobatannya, komplikasinya, bagaimana pencegahannya? Saudaraku yang terkasih, tenaga kesehatan di kawasan Nusantara, guna mengurangi risiko terinfeksi trichomoniasis dan penyakit menular seksual lainnya, maka lakukanlah beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama adalah tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Tidak berbagi pakai alat bantu seks dan membersihkannya setiap saat atau setiap selesai menggunakannya. Demikian sharing kami tentang trichomoniasis. Buat tenaga kesehatan di seluruh kawasan Nusantara, salam hormat buat Anda yang telah mengabdi untuk menyehatkan masyarakat sekitar sehingga Indonesia menjadi sehat dan lebih kuat di kedepannya. Untuk teman-teman dari komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, serta teman-teman yang lain yang mendengarkan atau yang menikmati video ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan Anda menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas dalam mengatasi berbagai masalah. Terima kasih, Tuhan memberkati.